Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya RH Fitri Faradila, dosen jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Kali ini saya akan menyampaikan tentang pengantar analisis pangan. Oke, yang pertama, kenapa kita perlu menganalisis suatu pangan? Ada beberapa alasan yang menyebabkan kita perlu untuk melakukan analisis pangan. Yang pertama itu karena demand atau permintaan dari konsumen atau kebutuhan dari konsumen. Konsumen itu menginginkan suatu pangan yang safe and nutritious, aman dan bergizi. Nah, untuk kita memastikan bahwa pangan kita aman dan bergizi, maka kita perlu melakukan suatu pengujian. Begitu juga konsumen ingin mendapatkan jaminan tentang apakah suatu pangan itu mengandung suatu alergen, residu pestisida, bagaimana terkait dengan nutrisi pangan tadi, berapa sih jumlah nutrisi yang ada di bahan pangan, misalnya berapa banyak proteinnya, berapa banyak lemaknya, berapa banyak gulanya, itu konsumen ingin tahu tentang informasi tersebut. Dan juga ada beberapa produk yang mungkin kita ingin klaim tentang kesehatan atau konsumen menginginkan pada saat dia konsumsi suatu makanan dia mendapatkan suatu efek kesehatan. Nah, bagi produsen untuk dapat mengklaim atau mengaku bahwa produknya itu punya efek kesehatan tertentu, maka dia harus melakukan suatu analisis. Alasan yang kedua adalah karena peraturan dari pemerintah. Jadi untuk setiap produk pangan di Indonesia itu sebelum bisa dipasarkan harus mengikuti suatu set regulasi atau standar. Biasanya ada di SNI. Nah, untuk beberapa produk itu ada standar maksimum dan ada standar minimum. Misalnya untuk produk daging ada standar berapa banyak fatnya, berapa maksimum kadar airnya, itu diatur oleh pemerintah. Nah, untuk memenuhi syarat dari pemerintah ini, maka kita melakukan analisis pangan. Yang ketiga, untuk tujuan labeling atau label pada produk kita. Nah, kalau dilihat produk-produk yang processed food, itu di belakangnya, biasanya di belakang kemasan ada nutrition fact atau informasi nilai gizi. Nah, itu juga termasuk bagian dari peraturan pemerintah kita bahwa harus ada label nutrisinya. Nah, untuk kita bisa membuat suatu label ini, maka perlu analisis pangan. Berikutnya, karena quality control. Nah, sebagai produsen, kita ingin membuat produk yang terkontrol, yang seragam, yang terjamin mutunya, maka sekali lagi kita perlu menganalisis produk kita. Dan yang berikutnya, alasan lainnya yaitu research and development. Nah, suatu produsen dia tidak hanya memproduksi satu produk saja lalu sudah cukup itu saja gitu ya. Dia tidak ada perubahan. Nah, dalam bisnis selalu ada perubahan, harus ada inovasi, harus ada inovasi. Kalau dia tidak berubah, tidak melakukan inovasi, maka lama-kelamaan produknya akan ditinggalkan oleh konsumen. Nah, untuk dia bisa berinovasi, maka dia perlu melakukan analisis pangan. Inovasinya bisa dari segi keamanannya, dari segi nutrisinya, dari segi efek kesehatan, dan sebagainya. Nah, itu kira-kira gambaran pentingnya kita melakukan analisis pangan. Mungkin kalau untuk mahasiswa ada satu tambahan lagi, yaitu sebagai satu syarat nanti pada saat penelitian. Penelitian biasanya selalu tergantung memang tipe penelitiannya, tapi sebagian besar penelitian di ITP itu akan melibatkan analisis pangan. Nah, apa saja yang biasanya dianalisis dari suatu bahan pangan? Biasanya ada 3
hal yang dianalisis, yaitu pertama komposisi kimianya. Komposisi kimia dari makanan ada air, lemak, karbohidrat, protein, antioksidan, misalnya senyawa-senyawa aktif lainnya. Terus juga sifat-sifat fisiknya, seperti reologinya, stabilitasnya, viskositasnya seperti apa, lalu kelarutannya misalnya, itu masuk dalam sifat fisik. Yang ketiga, sifat sensori. Bagaimana kita merasakan suatu bahan pangan. Sensori ini ditentukan oleh 5 indera. Ada flavor, flavor itu ditentukan oleh indera pengecap dan juga indera penciuman. Terus mouthfeel, bagaimana sih dia teksturnya atau rasanya, sensasi yang ketika ada di dalam mulut. Warna itu ditentukan oleh indera penglihatan, tekstur dengan perabaan, terus juga mungkin tekstur bisa juga crunchiness atau kerupuk, bagaimana dia garing atau tidak, itu bisa dari suara, yaitu menggunakan indera pendengaran. Jadi ada kimia, fisik, dan sensori. Itu hal yang biasa dianalisis dari suatu bahan pangan. Nah, kita di mata kuliah ini akan lebih banyak bercerita tentang chemical composition-nya. Untuk sensory properties atau sifat sensori nanti ada satu mata kuliah khusus sendiri. Nah, untuk tahu apa sih metode atau teknik analisis yang bisa kita gunakan, kita mau analisis kadar air, misalnya mau analisis kadar protein, mau analisis viskositas misalnya. Apa metodenya? Bagaimana bisa mendapatkan? Nah, ada beberapa referensi untuk bisa kita gunakan. Misalnya di sini AC Association of the Official Analytical Chemists. Terus AOCS. Ini lebih terkait dengan bahan-bahan fat and oil. Terus AACC misalnya American Association of Cereal Chemists. Itu untuk analisis yang terkait produk-produk sereal. SNI, Standar Nasional Indonesia, itu juga banyak mencantumkan metode-metode analisis pangan. Nah, sumber-sumber lainnya bisa juga dari buku, bisa dari jurnal, apalagi terutama untuk metode-metode yang baru dikembangkan, mungkin belum terstandarisasi, nah itu bisa ditemukan biasanya di jurnal. Nah, nanti kalau misalnya Anda memilih atau mencoba mencari suatu metode, akan terlihat bahwa untuk satu analisis, teknik atau metodenya itu bisa berbagai macam. Bisa 5, 10, atau banyak gitu ya, jenis-jenis metode yang bisa digunakan untuk menganalisis satu hal. Misalnya untuk kadar air itu bisa pakai metode oven, bisa metode secara kimiawi, bisa secara fisik, bisa pakai secara spektrofotometri begitu. Ada banyak. Nah, bagaimana cara kita memilih yang mana sih yang teknik atau metode yang paling baik untuk kita gunakan? Nah, ada beberapa kriteria untuk bisa kita memilih. Pertama, kita harus mengetahui prinsip dari metode-metode tersebut. Nah, ketika kita mengetahui prinsipnya, bagaimana sih prinsip kerja dari metode tersebut, maka kita akan mengetahui apa positif dan negatifnya, apa hal yang unggul dari metode itu, apa juga yang kelemahannya atau drawbacks-nya. Nah, untuk yang akan kita pilih itu adalah yang paling fit atau yang paling cocok dengan sistem kita. Ketika kita berbicara sistem ini banyak sekali. Pertama bisa budgetnya, terus peralatan, skill, dan sebagainya. Nah, kita harus menyesuaikan dengan kondisi kita. Dan misalnya di sini, for example, teknik yang paling akurat itu biasanya membutuhkan waktu yang lama untuk dikerjakan.
Nah, kalau kita misalnya menginginkan sesuatu yang cepat, misalnya di industri pangan. Di industri pangan tidak bisa untuk menganalisis produk yang sedang diproduksi. Dia ingin tahu berapa, apakah kadar airnya sudah sesuai dengan standar mereka atau belum. Tidak bisa pakai metode yang akurat misalnya, tapi membutuhkan waktu 1 sampai 2 hari pengerjaannya. Sedangkan mereka harus mengetahui pada saat itu juga. Nah, maka mereka akan memilih metode yang mungkin kurang akurat, tidak seakurat metode yang 2 hari tadi, tapi cukup untuk bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya dalam waktu singkat, misalnya hanya dalam waktu beberapa menit. Nah, jadi tergantung sistem kita, tergantung tujuan dari analisis kita, dan tergantung kebutuhan kita. Apakah kita membutuhkan sesuatu yang sangat-sangat-sangat akurat? Biasanya ketika kita ingin membuat suatu standar, nah itu kita membutuh sesuatu yang akurat. Tapi kalau misalnya itu untuk pengujian sehari-hari, hanya untuk pengecekan, biasanya kita butuh sesuatu yang cepat. Nah, ini metode-metodenya bisa kita pilih berdasarkan hal-hal tersebut. Selanjutnya, ada beberapa hal juga yang perlu kita perhatikan pada saat memilih metode, yaitu ada presisi, akurasi, reproducibility. Nah, ini yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang sudah jelas dari list ini adalah cost, tadi ya, biayanya. Apakah kita sanggup membayar untuk kebutuhan bahan kimianya, peralatannya, instrumen-instrumen canggih misalnya, terus standar bahan kimia itu sangat mahal sekali, apakah kita punya budget untuk itu. Speed, tadi kecepatan, seperti di industri itu membutuhkan sesuatu analisis yang cepat. Safety juga jelas tentang keamanan dari metode tersebut. Ada metode-metode yang membutuhkan peralatan suhu tinggi, misalnya tekanan tinggi, bahan kimia berbahaya, beracun. Nah, apakah laboratorium kita atau fasilitas tempat kita akan melakukan pengujian itu sudah bisa mengakomodir kegiatan analisis tersebut dengan aman? Apakah ada pelindungnya untuk bahan yang panas tersebut? Apakah ada ruangan asam yang bisa menyedot menyedot senyawa-senyawa yang menguap dari bahan kimia yang beracun atau berbahaya tersebut, dan sebagainya. Nah, bisa juga official approval. Apa itu official approval? Yaitu persetujuan, misalnya kayak official approval adalah metode-metode yang sudah terstandar tadi dari OAC, terus SNI, misalnya itu official approval. Apakah kita boleh memakai metode yang kita kembangkan sendiri atau yang baru dikembangkan, atau harus memakai metode yang sudah disetujui oleh suatu badan tertentu? Nah, untuk berikutnya, apa itu presisi, akurasi? Nah, apa itu presisi atau precision? Itu adalah suatu ukuran kemampuan untuk mereproduksi suatu hasil dari suatu metode. Jadi kalau misalnya metode A gitu ya, kita gunakan untuk menganalisis kadar air misalnya. Nah, seberapa besar metode A itu ketika kita gunakan untuk sampel yang pertama, terus kita ulang lagi sekali lagi, kita ulang lagi yang untuk kedua kali, yang ketiga kali, keempat kali. Nah, seberapa besar perbedaan antar hasil tersebut? Kalau perbedaannya kecil, maka disebut presisinya tinggi. Kalau perbedaannya besar, maka presisinya rendah. Nah, di sini yang menjadi kata kunci presisi ini adalah ukuran kemampuan untuk mereproduksi pada same equipment dan same scientist. Jadi ketika orang yang sama mengerjakan dengan alat yang sama, dengan cara yang sama, tapi waktunya yang berbeda, apakah hasilnya mirip atau tidak gitu. Kalau hasilnya semakin mirip hasilnya, maka presisinya semakin tinggi. Nah, akurasi itu adalah
ukuran seberapa dekat seseorang itu dapat menentukan suatu hasil yang mendekati nilai sebenarnya. Jadi semakin hasil itu mendekati nilai yang sebenarnya, maka hasilnya semakin akurat. Tapi kalau hasil yang kita dapat dari metode itu jauh dari yang hasil sebenarnya, maka disebut akurasinya rendah. Misalnya di sini kita sudah tahu air yang ditambahkan di dalam satu campuran itu sebanyak 20%. Kita sudah tahu karena kita yang menambahkannya sendiri. Nah, ketika kita analisis pakai metode A misalnya. Metode A menghasilkan nilai kadar air 19,9%. Terus metode B itu dia menghasilkan kadar air 15% misalnya. Nah, maka metode A itu memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi daripada metode B. Ketiga, reproducibility. Apa itu reproducibility? Yaitu suatu ukuran untuk kemampuan kita mereproduksi, mengulangi lagi untuk hasil yang sama, tapi bedanya dengan presisi ini dilakukan in different laboratories using different equipment, dengan laboratorium yang berbeda dan alat yang berbeda. Nah, kalau metode tersebut punya reproducibility yang tinggi, maka walaupun dia diulang, analisisnya diulang di laboratorium yang berbeda, oleh orang yang berbeda, hasilnya akan mirip-mirip saja. Nah, kalau ternyata hasilnya berbeda-beda, maka metode tersebut dianggap reproducibility-nya rendah. Yang kita inginkan presisi tinggi, akurasi tinggi, reproducibility juga tinggi. Simplicity, simplicitas, itu suatu ukuran untuk memperlihatkan seberapa mudah sih metode tersebut dilakukan. Kalau metode yang simplicity-nya tinggi, maka peneliti-peneliti atau ilmuwan atau analis yang unskilled atau yang belum terlatih pun bisa mengerjakannya. Tapi kalau butuh orang yang terlatih, orang yang berpengalaman yang mengerjakan, maka metode tersebut dianggap tidak simple. Terus sensitivity. Sensitivity itu adalah suatu ukuran untuk menentukan seberapa kecil konsentrasi yang dapat dideteksi. Misalnya kayak vitamin dan mineral itu kadarnya kecil sekali di dalam bahan pangan. Nah, seberapa kecil yang bisa dideteksi oleh metode itu yang disebut dengan sensitivitas. Semakin sensitif metode tersebut, maka dia bisa mendeteksi sesuatu yang kadarnya sangat rendah. Misalnya dalam satuan ppm, dari 1 ppm saja dia bisa deteksi. Sedangkan metode yang lain harus minimal ada 100 ppm di sana baru bisa dideteksi. Itu contoh. Terus selain sensitivity ada specificity. Kalau sensitivity tadi seberapa kecil konsentrasi yang bisa dideteksi. Kalau specificity atau spesifisitas itu seberapa spesifik dia bisa menentukan suatu zat. Misalnya kita mau gula, itu kan ada banyak ya. Ada glukosa, ada fruktosa, ada galaktosa. Nah, misalnya kita mau menganalisis kadar fruktosa. Kalau metode yang spesifisitinya tinggi, maka dia akan bisa membedakan yang mana fruktosa, dia akan bisa membedakan antara fruktosa dengan gula-gula yang lainnya. Maka ketika kita menghitung kadar fruktosa, kita tidak akan menghitung kadar yang lain. Tapi kalau sensitivitasnya rendah, maka misalnya kita gunakan hanya bisa untuk menghitung kadar total gula, tapi kita tidak tahu seberapa banyak fruktosanya, seberapa banyak glukosanya, dan seterusnya. Jadi semakin tinggi spesifisitinya, maka semakin spesifik yang bisa kita deteksi atau kita analisis. Terus pada saat kita memilih suatu metode, kita perlu juga memperhatikan apakah metode itu destruktif atau non-destruktif.
Destruktif artinya sampel yang kita gunakan akan rusak selama proses analisis tersebut. Misalnya seperti apa? Tadi kayak kadar air tadi ya. Untuk menganalisis kadar air, ada metode pengovenan, sampelnya dikeringkan pada suhu tinggi. Nah, pada saat ini mungkin sampelnya sudah rusak karena vitamin-vitaminnya rusak, misalnya teksturnya berubah, warnanya ada kemungkinan warnanya juga berubah. Nah, karena itu disebut sebagai metode yang destruktif. Nah, masalahnya apa dengan destruktif atau non-destruktif? Ada beberapa sampel yang kita miliki hanya jumlahnya sangat-sangat terbatas. Sedangkan yang mau kita analisis banyak. Artinya kita ingin satu sampel yang sama dianalisis dengan metode untuk berbagai macam hal. Misalnya dia mau analisis airnya, protein, lemak, begitu kan. Nah, kalau untuk satu analisis saja sampelnya sudah rusak, maka dia tidak bisa menganalisis yang lain. Nah, kalau memang sampelnya terbatas, kita perlu sampel itu terus-menerus, tidak bisa kita tidak boleh hancur atau rusak, maka kita harus memilih metode yang non-destruktif. Terus bisa juga kita mempertimbangkan apakah dia online atau offline. Di sini yang disebut dengan online atau offline bukan masalah online di internet ya, atau offline di internet, bukan. Yang dimaksud di sini adalah online selama proses itu terjadi atau tidak. Jadi kayak misalnya di suatu industri pangan, ketika dia memproduksi suatu produk pangan, selama itu kan produksi ada berbagai macam proses. Di situ ada proses pemasakan, pengeringan, misalnya pengecilan ukuran. Nah, selama proses itu analisisnya juga berjalan. Kalau dia bisa analisisnya berjalan selama proses, itu disebut dengan online. Kalau yang offline itu kalau kita ambil sampel dari tempat produksi, kita bawa ke laboratorium, baru kita analisis, itu baru offline. Nah, ini sekilas tentang, saya rasa dulu di SMA juga pernah mendapatkan ini. Di sini adalah gambaran tentang presisi dan akurasi. Tadi ingat, presisi itu semakin tinggi presisi, maka antar pengujiannya itu nilainya mirip-mirip. Akurasi itu nilainya, kalau akurasinya tinggi, maka semakin mendekati kebenaran. Nah, yang di tengah kita ibaratkan sebagai sesuatu yang nilai sebenarnya atau akurat. Nah, di sini ada, kita lihat, bisa suatu metode itu presisinya rendah dan akurasinya rendah. Presisi rendah, akurasi rendah, datanya menyebar-nyebar, ada di mana-mana. Dan dia tidak mendekati titik tengah. Tidak di sini. Berarti dia tidak mendekati titik yang sebenarnya. Nah, ini metode yang sangat jelek. Karena sudahlah dia, setiap kita pengulangan, hasilnya beda-beda, tidak akurat juga. Nah, ada kasus yang lain, presisinya tinggi tapi akurasinya rendah. Ini juga bahaya. Yang di sini ya, presisinya tinggi, lihat datanya mirip-mirip semuanya di satu titik, tapi akurasinya rendah karena dia jauh dari nilai yang sebenarnya. Jauh dari nilai sebenarnya. Nah, kenapa bahaya? Karena kalau yang pertama tadi, yang ini, yang pertama, kita melihat datanya sudah kemana-mana gitu ya, angkanya sudah berbeda-beda. Di sini kita akan curiga, loh kok datanya begini? Karena kita curiga, maka kita akan melakukan pengulangan atau pengujian dengan metode lain misalnya. Tapi kalau yang ketika presisinya tinggi tapi akurasinya rendah, ini biasanya kita tidak bertanya. Kita tidak akan melakukan pengujian ulang. Karena di kebanyakan kasus, kita tidak tahu nilai sebenarnya itu berapa.
Justru karena kita ingin tahu berapa nilainya, maka kita melakukan analisis gitu. Nah, ketika kita tidak tahu nilai sebenarnya dan ternyata akurasinya rendah, di sini kita akan mendapatkan menyimpulkan sesuatu yang salah. Yang setengah bagus gitu ya. Atau yang biasanya terjadi, yang kebanyakan metode itu adalah area ini. Kalau ini area 2, ini area 3 misalnya. Nah, area 3 ini presisinya ya tidak terlalu bagus, tapi akurasinya tetap dia akurasinya tinggi karena kalau dirata-ratakan ini akan tetap mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, yang paling ideal adalah yang keempat ini, ketika metode tersebut presisinya tinggi dan akurasinya tinggi. Semua nilainya berkumpul di dekat nilai yang sebenarnya. Nah, apa saja sih tahapan-tahapan dalam menganalisis? Ini dibagi secara simpel saja ya. Secara sederhana bisa kita bagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, persiapan sampel. Yang kedua, melakukan analisisnya. Yang ketiga adalah perhitungan atau perhitungan dan menginterpretasikan hasil yang didapat. 3 ini harus dilakukan dengan benar dan dengan si peneliti harus mengetahui, memahami konsep dari metode tersebut untuk mengurangi terjadinya kesalahan. Jadi harus tahu bagaimana menyiapkan sampel dengan baik, bagaimana melaksanakan analisis dengan baik, dan bagaimana menginterpretasikannya. Nah, semua hasil dari suatu analisis itu sangat dipengaruhi, sangat bergantung pada sampel yang representatif, sampel yang mewakili. Jadi walaupun kita melakukan pengujian dengan benar, melakukan kalkulasi dengan benar, tapi sampel yang kita ambil itu tidak mewakili, tetap saja hasilnya tidak valid. Nah, begitu juga dengan melakukan analisis, tentunya kita harus lakukan sesuai dengan prosedur, sesuai tahapannya, sesuai bahan kimianya, sesuai temperaturnya, tekanan, dan sebagainya. Terus, yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah perhitungan dan interpretasi. Nah, ini termasuk yang banyak kesalahan oleh mahasiswa, adalah ketika terakhir menghitungnya. Jadi biasanya yang satu sama yang kedua prosedurnya jelas. Jadi mahasiswa bisa mengikuti prosedurnya step by step. Tapi karena tidak paham maksudnya, nah dia akan mempunyai masalah ketika dia melakukan kalkulasi, melakukan perhitungan. Nah, kalau perhitungannya salah, hasilnya salah, maka interpretasinya juga salah. Atau kasus lain, kalkulasinya sudah benar, tapi karena tidak paham arti dari data tersebut, maka interpretasinya juga akan salah. Nah, untuk 6 minggu ke depan, saya akan membahas tentang analisis ini, analisis kadar air, analisis karbohidrat, analisis kadar protein, kadar lemak, vitamin, dan mineral. Nanti berikutnya akan masuk dosen yang lain lagi untuk analisis komponen bahan pangan lainnya. Oke, sebelum saya tutup, ini ada beberapa hal yang menurut saya perlu untuk diketahui. Ini review sebenarnya di SMA seharusnya sudah dikuasai ya, tapi masih banyak saya temui mahasiswa yang kebingungan tentang konsep-konsep dasar. Konsep dasar yang pertama adalah tentang persentase. Persen. Persen itu apa? Persen itu per 100. Ingat, per 100. Jadi 20% itu adalah 20 bagian dalam 100 bagian per 100. Jadi dalam setiap 100 ada 20 kalau 20%. Jadi kalau disebut adalah
ada kadar air, misalnya kadar protein, atau di sini kadar X dalam persen, itu didapat dari nilai bagian dibagi nilai keseluruhan dikali 100%. Di sini kata kuncinya ada pembilang, ada penyebut. Penyebutnya adalah nilai keseluruhan. Jadi bagian dibagi keseluruhan dikali 100% itulah persentase. Contoh di sini. Suatu minuman X sebanyak 50 ml mengandung 2 ml ekstrak jeruk. Berapa kadar ekstrak jeruk di minuman X? Nah, berapa persen sih ekstrak jeruknya? Tadi ingat, bagian dibagi keseluruhan. Yang jadi bagian adalah ekstrak jeruk. Bagiannya ada 2 mili. Terus, nilai keseluruhannya. Keseluruhannya adalah minuman X sebanyak 50 mili. Berarti berapa kadar ekstrak jeruk? Adalah 2 mili dibagi 50 mili dikali 100%. Nah, ini mililiter bagi mililiter habis. Maka hasilnya tinggal dalam satuan persen, yaitu 4%. Contoh kedua. Misalnya, seorang mahasiswa ingin membuat tepung yang mengandung 0,5% kalsium. Nah, yang di sini, contoh di sini sudah dikasih tahu syaratnya, harus mengandung 0,5%. Nah, pertanyaannya, berapa gram kalsium yang harus ada di dalam 150 gram tepung? Berapa banyak sih kalsiumnya dalam gram yang ada di dalam 150 gram tepung? Bagaimana cara menghitungnya? Ingat, tadi kadar atau konsentrasi sesuatu dalam persen adalah nilai bagian dibagi nilai keseluruhan dikali 100%. Persennya sekarang kita sudah tahu 0,5. Ya, ini persennya. Nilai keseluruhannya kita sudah tahu 150 gram. Yang belum ada adalah nilai bagian, inilah yang ditanya. Kalau hanya ada satu yang tidak diketahui dari suatu persamaan, maka yang tidak diketahui itu bisa dihitung. Tinggal kita masukkan saja. Nah, yang ingin kita cari adalah nilai bagian. Maka, masukkan kadar tadi 0,5%. Masukkan 0,5%. Terus sama dengan nilai keseluruhan 150 gram. Masukkan 150 gram. Terus dikali 100%. Yang nilai bagian adalah jumlah kalsium. Nah, ini pakai persamaan matematika, bagaimana 150-nya bahkan pindah ke sana, dikali, yang tadinya dikali menjadi dibagi. Kebalikannya. Jadi di sini kalau kita tuliskan berarti 0,5% dikali 150 dibagi 100% sama dengan jumlah kalsium. Ini persen sama persen bisa habis. Nah, kalau dihitung hasilnya adalah 0,75 gram. Gramnya mengikut ya, jangan lupa. Jadi kalau berhitung, memasukkan sesuatu ke dalam formula, satuannya harus ikut. Supaya nanti kita tidak bingung, terakhirnya ini satuannya apa ya, gitu. Terus konsep dasar yang kedua, rasio, tentang rasio. Rasio itu adalah perbandingan. Misalnya rasio air dan padatan adalah 3:1. Artinya setiap 3 bagian air ada 1 bagian padatan. 3:1. Biasanya kalau sampai di situ saja banyak yang mengerti. Tapi ketika ditanyakan, misalnya contoh pertanyaan nomor 1, berapa jumlah air jika jumlah padatan 100 gram? Nomor 2, berapa jumlah air jika jumlah padatan 250 gram? Nah, ini mulai bingung di sini. Biasanya nomor 1 itu masih gampang. Nomor 2 sudah mulai bingung. Atau nomor 3, berapa jumlah padatan jika jumlah air 600 gram? Yang lebih bingung lagi kalau misalnya ditanya berapa jumlah air dan padatan jika total campuran adalah 1200 gram. Sebenarnya tidak perlu bingung, karena kita ikuti saja yang 3:1 itu. Oke, di sini kalau sebelum saya menunjukkan jawabannya, kalau ingin melakukan
sendiri, menghitung sendiri. Coba di pause dulu videonya, terus dicoret-coret gitu ya. Apakah bisa mendapatkan nilainya tanpa melihat penjelasan? Mudah-mudahan bisa ya. Tapi kalau belum, berikut penjelasannya. Yang pertama, saya rasa ini gampang sekali. Berapa jumlah air jika jumlah padatan 100 gram? Ingat tadi 3 banding 1. Nah, kalau satunya ini 100, kan otomatis ya. 3-nya jadi 300. Nah, gampang. Nah, sekarang kalau misalnya jumlah airnya 250. Oh, yang satunya 250. Nah, ini berapa 3-nya? Kalau satunya 250. Nah, ini caranya adalah kalian bikin 3 banding 1 itu sama dengan 3/1. 3/1 sama dengan yang 3 tadi adalah air. Yang 1 adalah padatan. 1 padatan itu di sini dianggap 250 gram. Nah, sekarang matematika saja. Kali silang. Berarti 3 kali 250 gram sama dengan 1 dikali air. Maka air adalah 3 kali 250 adalah 750 gram. Terus yang berikutnya, berapa jumlah padatan jika jumlah air 600 gram? Nah, sama dengan cara yang sama, 3 banding 1, tapi sekarang yang diketahui adalah air. Berarti airnya 600 gram per padatan. Dikali silang, 3 dikali padatan sama dengan 1 kali 600 gram. Maka padatannya adalah 600 kali 1 sama dengan 600 gram. Karena di sini ada 3, maka 3-nya pindah posisi, jadi bagi 600 gram dibagi 3 sama dengan 200 gram. Lalu pertanyaan keempat, berapa jumlah air dan padatan jika total campuran adalah 1200 gram? Nah, tadi diketahui salah satunya. Kalau sekarang yang diketahui hanya totalnya saja. Bagaimana totalnya? Nah, kalau total itu kan rasio tadi 3 banding 1. Berarti totalnya berapa? Totalnya 4. Dari mana datang 4-nya? 3 tambah 1. Nah, untuk mencari bagiannya, tinggal jumlah air. Air kan tadi ada 3. Nah, berarti 3 dibagi totalnya. Totalnya 4 dikali berapa? 1200. Sama dengan 900 gram. Untuk jumlah padatan, begitu juga. Tapi di sini sekarang 1/4. Karena tadi bagian padatan hanya ada 1. 1/4 kali 1200 sama dengan 300 gram. Saya harap ini hanya review, jadi sudah banyak yang tahu dan teringat kembali sehingga lebih tertanam, dan pada saat kita menganalisis itu memang sudah diaplikasikan ilmunya sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan yang dasar seperti ini. Lanjut, yang terakhir, konsep dasar yang menurut saya juga harus diketahui sebelum kita sebelum saya menjelaskan panjang lebar tentang analisis pangan yang lain, yaitu ppm. ppm itu part per million, per 1 juta. Kalau tadi persen per 100, sekarang ppm per 1 juta. Atau kalau kita notasikan dia dalam satuan, ppm itu sama dengan miligram per kilogram, atau miligram per liter, atau mililiter per kiloliter. Nah, itu. Ini contoh. Sekali lagi, kalau misalnya mau melakukan sendiri, tinggal di pause dulu videonya. Dalam 1 kilogram biskuit, terdapat 3 mg vitamin X. Nyatakan konsentrasi vitamin X dalam ppm. Berapa ppm dia kalau dia 3 mg di dalam 1 kg. Easy peasy, gampang sekali. Tadi ingat, miligram per kilogram sama dengan ppm. Berarti tinggal kadar vitamin X adalah 3 mg per 1 kg, sama dengan 3 ppm. Berikutnya, dalam 5 kg mie terdapat 25 mg mineral Y. Nyatakan konsentrasi mineral Y dalam ppm. Nah, sekarang ada
Kalau tadi per 1 kilo gampang kan, langsung miligram per kilogram. Sekarang per 5 kilogram. Jangan jadi pusing gitu ya. Ini bukan sesuatu yang complicated karena bagi saja sama. Yang kita butuhkan kan miligram per kilogram. Maka 25 miligram dibagi 5 kilogram. Nah, kalau 25 dibagi 5 berarti 25 bagi 5 sama dengan 5. 5 bagi 5 sama dengan 1 kilogram. Jadi 5 miligram per 1 kilogram sama juga 5 ppm. Miligram per kilogram sama dengan ppm. Jadi 25 miligram di dalam 5 kilogram sama dengan 5 ppm. Contoh ketiga. Dalam 100 ml larutan terdapat 0,05 gram senyawa A. Nyatakan dalam ppm. Lagi ya untuk senyawa A-nya. Nah, di sini mungkin agak membingungkan karena satuannya berarti kan kalau ini jadi gram per mililiter. Oh, tidak ada ini di sini. Ini kan miligram kilogram, miligram liter, mililiter kiloliter, tidak ada gram per mililiter. Nah, artinya kita harus konversi dia. Kita harus ubah gram per mililiter menjadi miligram per liter untuk mendapatkan ppm. Nah, di sini membutuhkan tetap sederhana, tetap sesuatu yang mendasar, mengubah dari gram ke miligram, mengubah mililiter ke liter. Ini pelajaran SD ya. Tapi kalau ada yang lupa, segera pelajari kembali, lalu diingat kembali. Nah, caranya sama seperti yang tadi, langsung berapa jumlahnya? 0,05 gram. Berapa totalnya? 100 ml. Berarti 0,05 gram per 100 ml. Nah, sekarang kita harus mengkonversi gramnya menjadi miligram. Gram ke miligram bagaimana caranya? Dikali 1000. Berarti 0,05 dikali 1000. Ini jadi miligram. Dari mililiter ke liter, bagaimana caranya? Dibagi 1000. Ingat yang tangga-tangga itu ya, waktu SD. Kilogram, bla 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 bla. Terus terakhirnya ada miligram. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus di atasnya miligram itu apa? Dari sininya apa gitu ya. Yang ini harus ingat kilogram dalam gram dan juga dalam kiloliter, mililiter gitu ya. Liter, terus desiliter, liter dan seterusnya. Nah, tadi gram ke miligram itu 1000 miligram, mililiter ke liter dibagi 1000. Nah, tinggal kita lakukan persamaan matematikanya. Kalau ini 100 bagi 1000 tinggal dibagi. Nah, 10-nya karena ini per, maka dia naik ke atas. Nanti bisa dicari, seharusnya tidak perlu pakai kalkulator, tapi kalau mau pakai kalkulator silahkan. Jadi totalnya adalah 50 mg per liter. Nah, sekarang lihat satuannya sudah miligram per liter. Artinya sama dengan 50 ppm. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.